Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau sudah menghafal jutaan hadis. Beliau orang yang sangat haus cinta dengan hadis Nabi Muhammad, sehingga beliau menghafal jutaan hadis dari Nabi Muhammad. Siapapun yang mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad, pernah mendengar hadis dari Nabi Muhammad, walaupun satu hadis, dia pasti akan menuju ke sana untuk mengambil hadis tersebut. Suatu ketika beliau mendengar bahwa ada salah satu sahabat Nabi yang masih hidup, yang hidupnya itu sudah di pinggiran kota Mekah. Akhirnya berangkat beliau menuju ke kota tersebut hanya untuk mengambil satu hadis dari sahabat tersebut. Dia melakukan perjalanan itu kurang lebih setengah bulan. Satu kali berangkat, kalau PP berarti 1 bulan. Hanya untuk mengambil satu hadis dari sahabat tersebut, yang hadis tersebut dia tidak pernah mendengar dari siapapun. Dan hadis ini hanya sahabat tersebut yang mendapatkan atau mendengar hadis ini. Makanya Imam Bukhari menjemput beliau silaturahim kepada sahabat tersebut, meminta hadis tersebut. Nah, ini akhlak daripada ulama kita. Mereka bermental sangat kuat, keinginannya sangat kuat untuk mendapatkan hukum-hukumnya Allah, untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah, untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah meremehkan sedikit pun, selalu semangat demi rasa mahabbahnya kepada Rasulullah. Al-Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, saat beliau ada tamu ditanya mengenai salah satu hadis Nabi, sedangkan beliau lagi dalam keadaan pakaian biasa. Beliau ada yang bertanya, ya Imam Maliki, ya Imam Syafi'i, menurut jenengan hadis ini itu bagaimana? Beliau tidak langsung menjawab, akan tetapi beliau masuk dahulu, wudu terlebih dahulu, memakai pakaian yang bersih, yang putih, memakai imamah, membakar bukhur, memakai minyak wangi, menghadap kiblat. Setelah itu beliau berkata, wa'an syekhi fulan bin fulan, wa'an sabiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu. Baru setelah itu beliau meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap hadis beliau sangat luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, semuanya mempunyai adab sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tidak mempunyai wudu, dalam keadaan hadas saja, beliau tidak berani meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menghadap kiblat, memakai pakaian putih, membakar bukhur, memakai wangi-wangian. Itu ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Maliki pernah dihadiahi 10 onta merah. 1 onta merah 10 kuda. Onta merah itu kendaraan yang sangat mahal pada waktu itu. Bahkan sekarang onta merah ada yang harganya 1,2 M sampai 4 miliar ada. Imam Maliki pernah dihadiahi 1 onta merah dan 10 kuda oleh muridnya. Akan tetapi Imam Maliki hanya menerima saja, mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih. Setelah itu panggillah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Maliki. Imam Maliki berkata, ya Syafi'i, saya mendapat hadiah 1 ekor onta merah dan 10 kuda. Sekarang onta merah dan kudanya saya serahkan sama kamu, buat kamu.
Kata Imam Syafi'i, marhaba, nggih kula tapi saya minta engkau ambil satu ya Syekh untuk kendaraan engkau. Engkau itu selalu keluar kota untuk berdakwah, untuk taklim, engkau butuhkan kendaraan. Engkau sisakan satu untuk kendaraan engkau. Jawab Imam Maliki, betapa kurang ajarnya. Beliau itu hidup di kota Madinah. Beliau Imam Maliki hidup di kota Madinatul Munawwarah. Imam Maliki berkata, kurang ajar teman aku anggere tanah Nabi Muhammad kota Madinah tek nganggo sikile jaran, tek nganggo sikile onta. Aku orang wani. Di dalam hidupnya beliau tidak pernah di dalam kota Madinah tidak pernah memakai kendaraan onta ataupun kuda. Tidak pernah menggunakan sandal di kota Madinah. Bahkan di riwayat lain beliau tidak pernah membuang hajat BAB atau pipis di kota Madinah. Selalu kalau mau buang hajat keluar dari kota Madinah karena adab kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah itu beliau Imam Syafi'i mengambil onta merah tersebut dan kuda karena gurunya melakukan hal semacam itu. Imam Syafi'i juga hanya mengambil saja, setelah itu dibagikan lagi kepada orang lain karena adabnya kepada kota Madinah. Ini hal-hal yang semacam ini yang sudah sangat jarang kita dengar. Bahkan nyaris kita nggak pernah mendengar hal-hal semacam ini, riwayat-riwayat semacam ini, sehingga kita tidak kenal ulama kita. Kita tidak mengenal ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengenal imam-imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Kita tidak mengenal mereka. Yang kita lihat adalah tokoh yang saat membaca kitab, membaca hadis sambil merokok, sambil tengkreng, beligiran. Kita nggak diajari adab oleh mereka. Padahal imam kita, ulama kita, orang-orang yang beradab kepada Nabi Muhammad, kepada ilmu-ilmunya Allah, kepada syariatnya Allah, kepada hadisnya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang susah kita cari orang-orang yang mempunyai adab kepada Nabi. Tidak jarang kita melihat orang yang tidak mempunyai adab kepada, dan dia tokoh bisa baca kitab, mengusulkan kitab sembarangan, karo tengkreng, karo pikiran baca kitab, di dalamnya membaca hadis. Mudah-mudahan bulan ini Hansal dia akan sangat menunjukkan adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa abadna fi tariqatihim wa mu'afat